Suku Anak Dalam. Mana Sorgawi, Selasa 17 Maret tahun 2020. Adapun firman Tuhan terambil dari Roma 8 ayat 17. Dari Lubuk Linggau perjalanan masih 4 jam lagi dengan mobil untuk menuju ke lokasi pelayanan kami, jemaat Tuhan dari hari anak-anak suku anak dalam hanya berjumlah 30 orang dewasa dan anak-anak khusus yang ada di lokasi sekitar gereja yang ada di sana. Di bagian akhir perjalanan kami, mobil sudah tidak bisa melewati jalan, maka hanya motor saja yang bisa mengantar kami ke lokasi. Melewati hutan yang tergenang air, hutan sawit, tidak ada orang lain kecuali kami yang menuju ke sana. Memang betul-betul masuk hutan untuk sampai di lokasi suku anak dalam. Saya bersyukur ketika motornya membawa saya tiba di lokasi. Semua tiba dengan selamat. Hanya saja perjalanannya memang cukup menyeramkan, terutama membayangkan binatang-binatang liar yang akan dijumpai. Belum lagi berjumpa begal sadis, sementara kami berjalan di antara perpohonan. Kami masuk dengan motor selama 40 menit. Berjalan lambat karena tanah yang baru diguyur hujan licin sekali. Syukur motor masih bisa melewati beberapa jembatan kayu yang tergenang air. Untung saya tidak diberitahu sebelumnya bahwa kedalaman sungai yang kami lewatan itu adalah 3 meter. Jika saya tahu, pastilah saya memilih jalan kaki saja. Bayangkan jika motor terpeleset, bisa berbahaya sekali. Malam harinya kami ibadah, mendoakan mereka satu persatu, menyemangati dan tidur di rumah panggung sederhana. Toilet sederhana tanpa lampu, dan satu hal yang bikin khawatir tambahan, pompa air yang memompa air dari sumur ke tangki air ternyata rusak. Lupa diinfokan ke kami agar bisa dibawakan peralatan untuk memperbaikinya. Maka saya harus hati-hati makan dan minum agar tidak diare dan sering ke belakang. Hanya minum air kemasan dan makan sedikit saja agar jangan sampai memancing sakit perut. Saya berada di sana selama 12 jam saja. Besok paginya saya sudah pulang, melewati kembali pengalaman mengerikan dengan motor melalui jalan tanah dan kebun-kebun karet dan sawit. Ketika kami tiba di rumah, di mana mobilnya mengantar kami dititipkan, rasanya terlepas dari situasi berbahaya itu. Sebenarnya jemaat suku anak dalam sangat ingin saya lebih lama berada di situ. Sayangnya, saya harus melanjutkan perjalanan ke kota Medan. Saya merenungkan perjalanan sampai ke suku anak dalam itu. Saya menyadari ternyata betapa rapuhnya kita sebagai orang kota. Kita tidak terbiasa dengan kesulitan. Kita sudah terlalu terlena di dalam kenyamanan kita masing-masing. Hari ini, mari doakan teman-teman kita suku anak dalam supaya mereka menjadi masyarakat yang lebih beradab, dimulai dan melalui iman percaya mereka. Dan bagi kita sekalian, mari renungkan apakah kita sudah menggenapi ayat ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita
untuk dia. Filipi 1 ayat 29. Kata-kata bijak, hanya mereka yang menderita bersama dengan Yesus akan dimuliakan bersama-sama dengannya. Mutiara kata hari ini, untuk meraih cita-cita besar, kita tak hanya perlu bertindak, namun juga bermimpi. Tak hanya perlu merencanakan, namun harus meyakini. Dari Anatole France. Mari kita berdoa. Bapa, ampunilah aku jika selama ini aku hanya membuang waktu dengan terlena dalam kenyamanan berkat-berkat dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mensyukuri. Amin.